Oke, sekarang ini saya rekam dengan resolusi 4K 30 fps di kedua HP di kamera utamanya ya. Oke, untuk titik fokusnya kayaknya Samsung ini agak ngeblur ya. Namun untuk kecerahannya ini Samsung lebih cerah, lebih terang, dan untuk Vivo ini kontrasnya yang lebih tinggi ya. Oke, ini kondisi indoor di malam hari. Saya sebenarnya ingin mengetes kedua HP ini di outdoor ya, tapi kondisi cuaca selalu hujan tiap hari, jadi selalu tertunda. Mungkin besok pagi kalau cuaca cerah akan saya coba. Oke, kita berjalan coba ke tempat yang lebih gelap. Nah, ini sudah kelihatan ya. Buat yang Samsung ini lebih terang untuk gambarnya, sedangkan di Vivo S60 ini lebih gelap dengan kontras yang lebih tinggi. Untuk Samsung ini memang lebih terang gambarnya, namun gambarnya agak sedikit soft ya. Dan untuk Vivo X60 ini lebih tajam, tapi untuk gambarnya sedikit banyak ya. Untuk noise-nya ini lebih banyak daripada Samsung. Oke. Untuk fokusnya nah, ini bisa dilihat ya. Untuk Samsung ini agak blur. Untuk fokusnya sama-sama cepat. Ini di dalam ruangan yang agak gelap. Sekarang kita coba untuk jitternya ya. Mana yang lebih untuk jitternya ini silakan dinilai. Ini saya gerak-gerakan di kedua HP. Kayaknya kurang jelas ya, karena kondisi cahayanya ini cukup terang. Jadi nanti saya akan coba lebih gelap lagi. Namun di sini ya, yang saya lihat di layar Vivo ya, di masing-masing layar, untuk Samsung ini di bagian tas warna kuning itu, tas Pikachu, di Vivo ini over brightness ya, sedangkan di Samsung ini masih terjaga ya, over exposure ya di Vivo. Oke, sekarang kita tes kestabilannya. Oke, maaf ini untuk ruangannya agak sempit, jadi untuk pengetesan kurang leluasa ya. Beda lagi kalau di outdoor. Tapi cuacanya tiap hari hujan, jadi ini apa adanya saja. Kayaknya sama-sama stabil. Coba saya goyang-goyangkan saja, tidak usah berlari-lari ya. Oke. Sebenarnya di sini ya, jika terdapat guncangan yang cukup ekstrim seperti ini, di Samsung ini kurang stabil. Namun guncangannya ini kalau lebih minim, di Vivo ini lebih terasa ya.
Ya. Nah, untuk mic-nya silakan dinilai sendiri ya. Ini lebih baik yang mana untuk penangkapan suaranya? Ya. Terlihat seperti lebih stabil di Vivo. Namun untuk gambarnya ini di Vivo agak lebih ngezoom ya. Kayaknya sih. Tapi kayaknya sama saja ya. Oke, saya berasumsi di Vivo itu kalau guncangannya sedikit itu lebih terasa. Namun kalau guncangannya itu yang lebih ekstrim, di Vivo lebih stabil. Tapi di sini di cuaca malam hari ya, di kondisi indoor ini berbeda. Karena kemarin saya pernah coba di Vivo itu kalau goncangannya sedikit minim itu lebih kurang stabil. Untuk pastinya nanti silakan cek ya di layar. Nanti akan saya cek di komputer waktu editing. Oke, kalau untuk urusan jitternya kita harus matikan lampunya. Oke, ini sudah mati ya lampunya. Biasanya di posisi minim cahaya ini jitternya lebih kelihatan. Oke, sekarang saya goyang-goyangkan. Oke, masih kurang jelas ya. Nah, di sini kita coba jitternya. Goyang-goyang sedikit. Kayaknya Samsung ini lebih jitternya lebih terasa. Karena memang untuk Samsung ini untuk kecerahannya ini lebih tinggi. Jadi gampang sekali untuk terjadi jitter ya. Kalau di Vivo ini dia bermain di kontras yang lebih tinggi. Saya hadapkan di sini. Nah, ini. Nah, ini kita coba. Agak susah ya. Karena ruangannya sangat sempit. Jadi kurang leluasa. Nah, namun memang kondisi cuaca tidak memungkinkan, jadi ya ini apa adanya saja. Oke. Sekarang untuk fiturnya ya. Di Samsung ini di 4K 30 fps ini bisa pindah-pindah lensa ya. Kecuali di Vivo kalau 4K 30 fps tidak bisa. Sekarang saya coba pindah lensanya di Samsung. Nah, ini lensa zoom. Tapi jangan berasumsi ya, ini biasanya kalau kondisi kurang cahaya di lensa zoom ini dia memakai kamera utama kalau kondisinya kurang cahaya. Beda kalau cahayanya terang, itu biasanya
biasanya dia memakai lensa telefotonya yang asli ya. Kemungkinan ini kamera utama yang di crop. Saya balikan ke kamera utama dan coba ultrawide. Nah, seperti ini. Untuk ultrawide-nya di Samsung ini dia fix focus ya. Dan di telefotonya ini juga ada optical image stabilization. OIS-nya ini ada di lensa zoom-nya. Cuma ini saya kurang yakin kalau lensanya ini bekerja di saat malam hari. Dan di kamera utamanya ini juga sudah OIS di kedua smartphone ini ya. Dan selain lensa belakang ya, di Samsung ini untuk 4K 30 fps juga bisa di kamera selfie. Jadi kita bisa pindah-pindah lensa tanpa kita menghentikan perekaman kameranya ya. Sekarang kita coba kamera selfie-nya. Nah, seperti ini. Sedangkan di Vivo ini tidak bisa. Oke, saya pindah ke resolusi yang lain ya. Oke, di sini saya pakai resolusi Full HD 60 fps ya. Dan di Samsung untuk Full HD 60 fps ini di lensa lain seperti tadi ya, untuk lensa lainnya tidak berfungsi. Jadi tidak bisa pindah-pindah kamera seperti resolusi tadi 4K 30 fps. Dan di Vivo ini bug dari softwarenya yang memang dari dulu belum di fix ya. Ini kalau 60 fps untuk fokusnya ini terkunci, jadi tidak bisa ya. Kecuali kita tap dulu fokusnya ke sini. Oke, kalau sudah kita arahkan ke itu. Nah, ini baru autofokusnya sudah berjalan. Oke. Jadi harus di tap terlebih dahulu baru nanti autofokusnya bisa jalan. Meskipun berjalan ini masih kesusahan untuk mencari fokus ya untuk Vivo. Sedangkan di Samsung masih lancar. Nah, ini fokusnya agak lambat untuk Vivo ya. Di Samsung tidak ada masalah. Untuk fokusnya cukup cepat. Oke, kita pindah ke kondisi yang agak gelap. Nah, di Vivo ini sudah tidak terlihat sama sekali ya untuk gambarnya. Sedangkan di Samsung masih terlihat. Namun untuk noise-nya juga lebih banyak ya di Samsung. Oke. Oke. Sekarang saya pindah di perekaman lainnya. Oke, ini perekaman di Full HD 30 fps di kamera utama. Nah, sekarang di kamera utama Full HD 30 fps. Sekarang kita lihat untuk warna kulit objek manusia ya. Untuk Samsung ini lebih putih, sedangkan di Vivo ini lebih saturat ya untuk hasil warnanya. Namun ini tidak bisa dijadikan patokan karena di masing-masing layar ini pasti berbeda ya untuk kualitasnya, untuk gambar, untuk warnanya ya. Oke, untuk fokusnya di Vivo ini kalau 30 fps dia berjalan dengan baik. Beda di Full HD 60 fps ya. Oke, kita coba. Oke, sama-sama bagus untuk autofokusnya. Kita coba di tempat yang lebih gelap.
Untuk autofocusnya kayaknya lebih cepat di Samsung ya, tapi nanti akan saya lihat lagi di pengeditan videonya untuk hasil yang lebih realnya ya. Oke, sekarang kita cek kestabilannya ya. Ini saya jalan di tempat ya, tidak usah berlari karena tempatnya cukup sempit, jadi saya jalan di tempat saja. Oke, lebih stabil yang mana? Kayaknya sama-sama stabil. Dan untuk di Vivo, kalau Full HD 30 fps ini bisa berjalan di ketiga lensanya ya. Maksudnya itu bisa pindah-pindah lensa tanpa kita stop videonya. Dan Samsung juga pasti bisa ya. Malah Samsung ini bisa pindah ke lensa selfie-nya. Sekarang kita coba di lensa telefotonya dulu. Nah, ini saya masih kurang yakin kalau kondisinya kurang cahaya seperti ini. Biasanya itu lensa utama yang di crop, bukan lensa tele. Namun kalau kondisinya cahayanya cukup memadai, pasti lensa telenya bisa berjalan. Oke, jadi sekarang kita pindah ke lensa ultrawide. Nah, di lensa ultrawide ini pasti dipakai ya, meskipun dalam cahaya gelap gulita untuk ultrawide pasti dipakai, nggak bakal enggak ya. Nah, untuk lensa ultrawide ini di Samsung lebih lebar untuk FOV-nya. Kalau di Vivo ini agak sempit. Namun untuk kekurangannya di Samsung ini untuk fokusnya ini fix fokus ya, jadi belum autofocus. Sedangkan di Vivo ini sudah memiliki autofocus di lensa ultrawide-nya. Sekarang kita coba untuk ketajaman gambarnya ya, nyaris sama. Dan kita coba untuk kestabilannya ya. Oke. Kayaknya di Samsung lebih stabil ya, karena FOV-nya itu jaraknya lebih lebar. Namun untuk kelebihannya di Vivo S60, kalau lensa ultrawide ini kalau ada autofokusnya, menariknya ini bisa dibuat ngerekam objek benda yang cukup dekat ya, seperti ini saya contohkan. Nah, ini sangat dekat, jadi bisa dipakai untuk video makro seperti ini ya. Kalau Samsung pastinya dia akan blur untuk gambarnya. Oke, saya pindah ke lensa utamanya lagi. Sekarang saya coba untuk pindah ke halaman luar ya. Ini hujannya masih belum reda. Oke, sekarang kita cek ya. Nah, ini kalau pengecekan gambar yang jitter itu lebih bagusnya kalau ada objek cahaya yang cukup jauh. Jadi ini lebih gampang untuk mencari di mana yang lebih jitter gambarnya. Ini saya coba jalan di tempat saja. Jadi saya tidak kemana-mana.
Oke. Sekarang, nah di sana juga ada lampu. Kita coba ya. Oke. Untuk penangkapan menganalisa untuk jitter HP biasanya lebih bagus kalau ada objek cahaya yang cukup jauh dan di sekitarnya ini agak gelap. Oke, nanti silakan nilai sendiri ya. Sekarang kita coba kamera selfie ya. Oke, ini kamera selfie di kedua HP. Untuk Samsung ini, untuk resolusinya tertingginya ada di 4K 60 fps. Namun videonya tidak stabil, jadi saya putuskan pakai 4K 30 fps saja. Sedangkan di Vivo ini mentoknya di Full HD 30 fps. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk yang saya lihat ini di Vivo dan Samsung ini malah kebalik ya untuk hasilnya dibanding kamera belakangnya tadi. Kayaknya di Vivo ini gambarnya lebih terang dan di Samsung ini kontrasnya agak lebih tinggi. Oke, sekarang kita coba untuk pindah ke ruangan yang minim cahaya. Nah, ini kita coba lagi untuk backlightnya. Kayaknya Samsung ini dia noise-nya sangat banyak ya dibanding Vivo. Tapi nanti untuk hasilnya kita lihat lagi saat editing di komputer. Sekarang kita coba untuk kestabilannya. Jadi seperti ini ya. Untuk ruangannya cukup sempit, jadi tidak bisa maksimal untuk pengetesan kestabilannya. Namun kayaknya di Vivo ini untuk kestabilannya dia tidak ada. Berbeda di Samsung ini, meskipun 4K 30 fps ini sudah ada EIS-nya ya, atau stabilisasi digital. Oke, besok kita coba kalau cuacanya mendukung, kita coba di kondisi pagi hari. Kalau cuacanya mendukung ya, kalau enggak ya apa boleh buat, videonya saya akhiri sampai di sini saja. Oke, ini di pagi hari sekitar jam 9, setengah 9 ya. Saya di atas rumah. Ini untuk resolusinya Full HD 30 fps di kamera utama ya. Jadi seperti ini hasilnya. Silakan bisa dilihat. Nah, ini kalau menurut saya di Samsung langitnya ini dan saturasinya lebih tinggi daripada perekaman di malam hari. Kalau di malam hari itu Samsung kalau saya lihat di layar ya, itu kalau malam hari untuk warnanya agak pucat. Tapi kalau untuk posisi outdoor di siang hari seperti ini, itu warnanya malah sangat keluar ya. Tapi untuk posisi aslinya untuk warnanya untuk di langitnya itu yang benar ini ada di Vivo ya. Tapi untuk daunnya di Vivo agak pucat ya.
Dan untuk aslinya ini agak lebih hijau, tapi di Samsung ini agak over saturasi saya rasa. Jadi nggak ada yang benar untuk warnanya. Tapi kalau untuk saya disuruh pilih yang mana, jujur kalau Samsung lebih menarik daripada Vivo. Ya sekarang kenapa saya rekam di atas rumah, karena di bawah lagi banjir. Sekarang kita coba untuk backlight. Oke. Untuk Vivo ini agak struggle untuk autofokusnya kalau posisinya backlight seperti ini. Sekarang saya pindah ke lensa ultra wide ya. Maaf, ini untuk kestabilannya nanti saya coba seperti biasa saja ya. Saya tidak pakai berlari-lari karena ini masih licin, takutnya nanti kepleset. Sekarang saya pindah lagi ya untuk lensanya ke telefoto. Nah ini baru kepake ya untuk telenya, karena untuk cahayanya ini sudah memadai. Dan untuk lensa telenya ini di Samsung kayaknya tidak ada ice-nya ya. Di Vivo lebih stabil. Oke, sekarang saya pindah ke lensa utama lagi. Sekarang saya coba untuk tes kestabilannya. Di Vivo lebih stabil, kalau saya lihat di gambar ya, di layar masing-masing. Di Vivo ini agak lebih stabil di lensa utamanya ya. Sekarang kita coba di lensa ultrawide nya, masih sama. Kita coba lagi di lensa fotonya, lensa telenya. Oke, lensa telefotonya juga sama. Di Vivo agak lebih stabil. Oke. Sekarang saya rasa sudah cukup ya. Sekarang saya pindah ke lensa selfie-nya. Oke, perekaman di kamera depan atau kamera selfie-nya. Untuk resolusinya ini sama-sama di 32 megapiksel. Dan seperti ini hasilnya. Nah ini kondisi menghadap ke cahaya ya. Kita coba untuk backlight. Nah seperti ini. Saya rasa sudah cukup ya. Buat yang bertanya silakan kirim pertanyaan di komentar. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.